Hai semua, video ini mungkin tidak asing lagi bagi beberapa orang. Betul sekali, video ini merupakan daerah ibu kota Kabupaten Humbang Hasundutan yang lebih dikenal dengan Kecamatan Dolok Sanggul. Nah, Dolok Sanggul ini merupakan daerah atau lokasi meneliti mengenai 7 unsur kebudayaan Batak Toba yang ada di daerah ini. Namun sebelum masuk ke pembahasan itu, ada baiknya saya terlebih dahulu menjelaskan secara singkat bagaimana sejarah etnis Batak Toba dan proses persebarannya hingga sampai ke berbagai daerah. Batak Toba merupakan salah satu sub-etnik dari Batak. Batak sendiri merupakan etnis yang tinggal di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara. Nah, etnis ini tersebar hampir di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dilansir dari berbagai sumber, nenek moyang etnis Batak merupakan kelompok Proto Melayu atau Melayu tua. Nah, kelompok ini berasal dari Asia Selatan dan bermigrasi ke Nusantara melalui Pulau Sumatera. Dari Semenanjung Malaya, mereka menyeberang ke Pulau Sumatera dan akhirnya menetap di sekitaran Danau Toba, Sumatera Utara. Kelompok Proto Melayu ini kemudian membangun sebuah permukiman di Cianjur mula-mula. Permukiman tersebut berkembang dan menyebar ke wilayah di sekitarnya. Berkembang dan menyebar ke daerah Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Tapanuli, dan lainnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan bagaimana sih unsur kebudayaan Batak Toba yang ada di Dolok Sanggul, khususnya Desa Matiti. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, sistem bahasa. Masyarakat Dolok Sanggul menggunakan bahasa Batak Toba sebagai bahasa keseharian mereka. Masyarakat juga menggunakan aksara Batak Toba atau yang kita lebih kenal dengan surat pustaha sebagai huruf tulisan mereka. Tak dapat dipungkiri, pelajar-pelajar di Dolok Sanggul juga mempelajari bahasa dan sastra Batak Toba sebagai upaya untuk melestarikan bahasa tersebut. Yang kedua, sistem pengetahuan. Masyarakat Dolok Sanggul mengenal sebuah tradisi gotong royong yang dikenal dengan istilah Marsiada Pari, atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah Marsiala Pari, Marsiripa, atau Marsirupa. Marsiada Pari artinya kumpulan beberapa orang yang bergotong royong memberikan bantuan tenaga atau jasa dalam sebuah kegiatan. Salah satunya saat penanaman padi, mulai dari mencangkul hingga masa panen padi tiba. Masyarakat melakukannya bersama secara bergiliran di ladang masing-masing. Wah, keren ya! Namun, seiring berkembangnya zaman, tradisi Marsiada Pari ini sudah jarang dilakukan oleh masyarakat. Karena masyarakat Dolok Sanggul sudah mengenal yang namanya sistem upah. Selain tradisi gotong royong, masyarakat Dolok Sanggul juga mengetahui jenis-jenis tumbuhan sebagai pengobatan tradisional. Salah satunya daun jambu biji. Nah, daun jambu biji ini dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai obat diare. Nah, untuk cara pengonsumsiannya bisa dikonsumsi secara langsung atau bisa juga direbus terlebih dahulu, kemudian air rebusan dari daun jambu biji itu dapat diminum. Bawang merah juga dipercaya oleh masyarakat Dolok Sanggul sebagai obat untuk menurunkan demam dan beberapa penyakit dengan gejala demam seperti diare, campak, cacar, batuk pilek, dan lain-lain. Bawang putih sendiri dipercaya dapat mengobati flu, mengatasi disentri, mengobati bisul, dan juga mencegah anemia. Nah, tak lupa dengan jahe dan kunyit, di mana jahe dipercaya dapat menaikkan atau meningkatkan imun tubuh dan mengurangi gejala batuk. Nah, kunyit sendiri dipercaya dapat menghilangkan alergi pada kulit dan mencegah penyakit malaria. Ketiga, sistem mata pencaharian. Mayoritas penduduk Desa Matiti bermata pencaharian sebagai petani. Ladang dan sawah menjadi tempat yang sering didatangi di desa ini. Hasil ladang dan sawah berupa kopi, padi, jagung, dan lain-lain. Selain bertani, ada juga sebagian masyarakat Matiti yang bermata pencaharian sebagai pedagang. Bahkan,
Ada juga yang penghasilannya didapat dari hasil ternaknya sendiri atau yang kita kenal dengan peternak. Keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Oleh karena mayoritas masyarakat Matiti bermata pencaharian sebagai petani, maka cangkul dan sabit merupakan peralatan hidup sederhana dan yang paling penting yang digunakan untuk bercocok tanam. Namun seiring berkembangnya zaman, cangkul beralih ke traktor, di mana traktor berupaya untuk meringankan pekerjaan manusia dalam menggarap sawah. Walaupun demikian, cangkul masih umum dan sering digunakan oleh masyarakat, walaupun perannya sudah diambil alih oleh traktor. Kelima, sistem kekerabatan atau organisasi sosial. Etnis Batak Toba memiliki sistem kekerabatan patrilineal atau mengikuti garis keturunan ayah. Hubungan antar marga di suku Batak Toba juga sangatlah erat. Di sini laki-laki membentuk hubungan kekerabatan, sedangkan perempuan membentuk hubungan besan. Keenam, sistem religi. Masyarakat Batak Toba pada zaman dahulu mempercayai bahwa alam dan segala isinya diciptakan oleh Dewata Mula Jadi Nabolon. Mereka juga mengenal 3 konsep. Yang pertama ada Tondi, yang merupakan jiwa atau roh orang itu sendiri. Yang kedua ada Sahala, yakni jiwa kekuatan yang dimiliki oleh seseorang. Dan yang terakhir ada Beku, yang merupakan tingkah laku yang dilakukan oleh manusia pada malam hari. Tanah Batak telah dipengaruhi beberapa agama. Agama Kristen, Protestan, dan Islam masuk ke daerah orang Batak Toba sejak permulaan abad ke-19. Akan tetapi, sebelum masuknya agama Kristen ke tanah Batak, masyarakat Batak mempercayai atau mengikuti aliran kepercayaan Parmalim. Namun sampai saat ini, hampir seluruh masyarakat etnis Batak Toba telah menganut agama yang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, untuk Desa Matiti sendiri, mayoritas masyarakatnya menganut agama Kristen Protestan. Di samping itu ada juga yang menganut agama Katolik dan Islam. Ketujuh, sistem kesenian. Nah, unsur yang ketujuh ataupun unsur yang terakhir ialah kesenian. Masyarakat Batak Toba memiliki banyak sekali kesenian, dan salah satu yang bisa kita lihat saat ini ialah tarian patung si gale-gale yang terdapat di Tomo. Eits, tapi itu kan di daerah Tomo. Lalu, kesenian Batak Toba di daerah Dolok Sanggul ada apa saja? Nah, kesenian di daerah Dolok Sanggul ada gorga Batak yang bisa kita jumpai di bangunan-bangunan umum seperti kantor desa, sekolah swasta, rumah makan Batak, dan bahkan rumah sakit. Selanjutnya, kain ulos. Ulos biasanya dipakai pada saat ada acara adat seperti upacara perkawinan, upacara kematian atau saur matua, dan upacara lainnya. Dan kesenian yang paling terkenal ialah tari tortor yang bisa kita lihat pada video berikut ini. Matua, si dogor-dogor mulani purung-purungan mulani ubat-ubatan ubat-ubatan di buru si basono mulani dendam mulani sahala mulani apa si opat suri solup si opat male permasan si sapulu basono. Nah, itulah ketujuh unsur kebudayaan etnis Batak Toba yang ada di daerah Dolok Sanggul. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, guna mengetahui 7 unsur kebudayaan etnis Batak Toba. Saya Esra Simanulang. Terima kasih sudah menonton.